kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan selalu tercurah kepada pucuk pimpinan umat, contoh tauladan bagi kita semuanya. Intannya kota Mekah, mutiaranya kota Madinah, darah daging Abdullah, jantung hati Siti Aminah, gurun pasir Saudi Arabia, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, yang saya hormati panitia penyelenggara lomba pidato Hari Koperasi yang ke-76 ini, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, dan yang teristimewa kepada bapak ibu dewan juri yang manimbang samo bare mau gua samo panjang, arif dan bijaksana. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, saya Ainul Iksan, perwakilan dari KSPPS Mutiara Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan. Pada kesempatan ini akan menyampaikan pidato dengan judul Sejahtera Bersama Koperasi. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita berbicara lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu sejahtera. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera itu adalah aman, nyaman, sentosa, makmur, dan selamat. Selamat dari segala macam bentuk gangguan dan bahaya. Kalau kita lihat, menurut Dr. Sauki Bek, salah satu pakar ekonomi syariah, mengatakan seseorang itu dikatakan sejahtera apabila kaya material dan kaya spiritual. Apa itu kaya material? Terpenuhinya kebutuhannya, sandang, pangan, dan papan terpenuhi, itu kaya material. Kaya spiritual itu rajin sholat, rajin zakat, puasa, dan hubungan dengan lingkungannya baik, itu kaya spiritual. Kalau orang yang hanya kaya material namun miskin spiritual, itu belum bisa dikatakan sejahtera. Dia punya rumah, segala kebutuhannya terpenuhi, sandang pangan papan terpenuhi, tapi tidak rajin sholat, tidak puasa, tidak zakat, hubungan dengan lingkungannya tidak harmonis, itu belum bisa dikatakan sejahtera. Begitupun sebaliknya, orang yang kaya spiritual, rajin sholat, puasa, zakat, hubungan dengan keluarganya baik, tapi miskin material, kebutuhan sandang pangannya tidak terpenuhi, itu pun juga belum bisa dikatakan sejahtera. Jadi sejahtera itu orang yang kaya material dan kaya spiritual. Kalau kita lihat, menurut peneliti dalam jurnalnya yang berjudul Konsep Kesejahteraan dalam Islam, sejahtera itu adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan, rasa takut, sehingga kehidupannya lebih aman, nyaman, dan bebas dari gangguan, baik secara lahiriah maupun batinnya. Itu yang sejahtera. Nah, kita lihat pada akhir-akhir ini bagaimana ketimpangan ekonomi yang terjadi di negara kita, khususnya di daerah kita ini. Kita lihat orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Terjadi ketimpangan. Padahal Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, likaila yakunu dulatan bainal aghniya'i minkum. Harta itu janganlah hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, kalau harta hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, maka yang akan terjadi adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, bagaimana nasibnya pelaku UMKM kalau miskin? Tentu dia akan kesulitan dalam modal usahanya. Nah, kalau pelaku UMKM tidak punya modal untuk melanjutkan usahanya, tentu produktivitasnya berkurang. Kalau produktivitas berkurang, otomatis pendapatannya pun berkurang. Ini seperti lingkaran setan, kemiskinan. Tidak punya modal usaha,
produktivitas berkurang. Produktivitas berkurang, otomatis pendapatan berkurang. Kalau pendapatan berkurang, ini akan mempengaruhi kebutuhan hidupnya. Sandang pangan papanya akan terpenuhi, apalagi pendidikan. Nah, kalau pendidikan kurang, ini akan menciptakan kebodohan. Dan kalau kebodohan, itu akan menciptakan kemiskinan lagi. Dan begitu lingkaran setan kemiskinan. Kalau masyarakat terjerat dengan lingkaran setan ini, maka dia tidak akan bisa dikatakan sejahtera. Nah, pertanyaannya, apa alat yang pantas untuk memutus mata rantai kemiskinan ini? Jawabannya adalah koperasi, khususnya koperasi syariah. Bapak Ibu, koperasi syariah adalah sebuah lembaga atau badan hukum. Koperasi syariah adalah sebuah lembaga atau badan hukum yang operasionalnya itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kalau pelaku UMKM tidak punya modal usaha, datanglah ke koperasi syariah. Karena yakinlah koperasi syariah itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena di dalamnya ada DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang mengatur mengawasi operasional di dalam koperasi tersebut. Nah, koperasi syariah ini berasaskan kekeluargaan, tolong menolong, ta'awun namanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam kerusakan atau pelanggaran. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bagi pelaku UMKM yang kesulitan di dalam modal usaha, datanglah ke koperasi syariah. Karena koperasi syariah ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Insya Allah hidup kita akan berkah dan sejahtera, jauh dari maghrib. Apa itu maghrib? Maisir, gharar, dan riba, yang semua ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pelaku UMKM yang datang ke koperasi syariah bisa memutus mata rantai kemiskinan itu, dan insya Allah hidupnya akan berkah, sejahtera bersama koperasi syariah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi saya yang menyampaikan. Tadi kita buka dengan pantun, dan sekarang kita tutup pun dengan pantun. Dari Bukit Tinggi hendak ke Panam, jangan lupa membawa duku dan pepaya. Selamat hari ulang tahun koperasi yang ke-76. Semoga makin maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.